Oke, di sini ada dua buah soal tentang gerakan benda atau materi tentang GLB dan GLBB ya. Mari kita bahas soal nomor 1. Sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Kecepatan awal itu berarti V0 ya. V0 nya 30 meter per sekon. Jika percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat ke bawah. Ini artinya percepatan gravitasi bumi ya. Jadi kan setiap benda yang dilemparkan ke atas itu nanti mengalami percepatan gravitasi bumi. Ini sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dan jarak ke titik tertinggi tersebut. Jadi kalau ilustrasikan ini ada suatu benda dilempar dengan kecepatan V0 nya itu 30 meter per sekon. Kan dilempar ke atas berarti kan dia nanti akan mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi ini terjadi ketika VT-nya ini sama dengan 0. Dia sudah tidak bisa bergerak naik lagi ke atas. Inilah dia namanya ketinggian maksimum, H maksimum. Bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini ada percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Kita pakai rumus GLBB, VT sama dengan V0 plus A kalikan T. A di sini ini adalah minus gravitasi karena dia ke bawah. A itu sama dengan min gravitasi. Sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa dia min? Karena dia berlawanan arah dengan arah gerak. Gravitasinya ini ke bawah. Nih. G-nya 10. Makanya dia jadi minus karena kan dia naik ke atas tuh min. Makanya rumus-rumus kalau kalian belajar di buku itu nanti rumusnya adalah VT sama dengan V0 min G kali T. Jadi asalnya itu dari situ ya. Kalau dia ingin mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi, dia nanti rumusnya adalah T sama dengan V0 bagikan G. Ya, ini dia rumusnya. Kalau kalian pengen rumus cepat ya, kamu jadinya sebenarnya sih pakai ini. Ini kan 0 sama dengan V0 nya kan 30 dikurangi 10 dikalikan T. Jadi nanti dapatnya 3 sekon. Itu nggak masukkan saja angkanya nih. 30 dibagikan 10. Berarti sama dengan 3 sekon. Nah, ini yang A ya. Yang A jawabannya itu 3 sekon. Kalian pakai rumus jadi saja, T sama dengan V0 bagi G. Itu rumus cepatnya. Ini hanya asal muasal rumusnya. Saya jelaskan asal muasal rumus. Kemudian yang B, jarak ke titik tertinggi. Nah, jarak ke titik tertinggi itu berarti H max-nya. Ini saya kasih rumus cepatnya saja. H max-nya itu nanti sama dengan V0 kuadrat per 2G. Ini dia rumus untuk mencari tinggi maksimum. Berarti H maksimumnya sama dengan V0 kan 30 kuadrat dibagikan 2 kalikan 10. Berarti sama dengan 900 bagi 20. Berarti sama dengan coret-coret 45 meter. Ya, jadi ini adalah tinggi maksimumnya 45 meter. Oke, yang ini 3 sekon ya. Itu sebenarnya pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, atau nanti berubah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, H nya itu H max. Itu rumus asalnya itu dari sini. Nah, ini saya kasih rumus cepatnya untuk yang waktu dibutuhkan titik tertinggi itu T sama dengan V0 bagi G. Kemudian jarak titik tertinggi itu H max V0 kuadrat per 2G. Oke, yang nomor 2. Dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 km bergerak saling mendekati pada saat yang bersamaan, masing-masing dengan kecepatan 90 km per jam dan 60 km per jam. Kapan dan di mana mobil tersebut berpapasan? Oke. Saya ilustrasikan supaya lebih mudah dipahami yang nomor 2 ya. Jadi ada dua mobil. Ini anggap saja mobil A
Ini mobilnya kotak ya, apalah ya, B. Dari sini ke sini mereka terpisah sejauh 75 km ya. Ini 75 km, bergerak saling mendekat 90 dan 60. Yang satunya ini bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Ini yang VA-nya. Kemudian yang di sini ada VB-nya. 75 atau berapa sih tadi? Kok saya lupa ya? 60. Astagfirullah. 60 km per jam. Berarti ini kita tinggal lihat mereka nanti akan bertemu, ya kan? Bertemu di sini antara 75 km per jam ini mereka bertemu. A dan B bertemu. Jadi di sini ini nanti namanya SA, jarak tempuh A, kemudian ini namanya SB, jarak tempuh B. Terlihat jelas di gambar. Kalau SA ditambah SB itu nanti hasilnya sama dengan 75 km ya. Nah, kalian harus ingat rumus S. S dalam gerak GLBB itu rumusnya adalah V kali T. Nah, rumus ini yang kita gunakan nanti nih. Kita akan mencari waktu mereka bertemu. Ya. Ini yang A nih, waktu mereka bertemu. Jadi nanti ini VA dikalikan T ditambahkan VB dikalikan T sama dengan 75 km ya. Berarti nanti ini VA-nya itu adalah 90 kalikan T ditambah 60 kalikan T sama dengan 75, ya kan? Berarti ini bisa ditambahkan 90T tambah 60T, 150T sama dengan 75. Berarti T sama dengan 75 dibagikan 150. Berarti T-nya itu sama dengan 1/2 atau 0,5 jam. Karena kita pakai jam ya, bukan pakai sekon ya. Berarti T-nya sama dengan 0,5 jam. Nah, waktu mereka bertemu itu mereka bertemu setelah bergerak selama ya. Setelah bergerak selama 0,5 jam atau 30 menit. Nah, jadi 30 menit mereka bergerak, mereka akan bertemu. Nah, sekarang kita akan cari jarak mereka bertemu. Di mana mereka bertemu? Di mana mereka bertemu? Ini kita bisa gunakan rumus yang tadi. SA itu sama dengan VA kalikan T. VA-nya kan tadi 90 ya. Ini 0,5, berarti sama dengan 45 km. Kalau yang SB, VB dikalikan T, berarti kan 60 dikalikan 0,5, berarti sama dengan 30 km per jam. Kan kalau ditotalkan dia 75 km ya. Nih, kalau ditotalkan dia 75 km nih. Nah, di mana mereka bertemu? Nah, berarti mereka bertemu. Jadi kesimpulan nih, mereka bertemu saat mobil 90 km per jam menempuh jarak 45 km, atau saat mobil B ini mobil yang 60 km per jam ya, menempuh jarak 30 km. Nah, jadi seperti itu cara menjawabnya. Karena kita tidak tahu mana yang mobil A, mobil B ya. Jadi ini kita anggap saja masing-masing dengan kecepatan yang 90 km per jam dan 60 km per jam. Jadi saat si mobil 90 km per jam menempuh jarak 45 km, maka pasti dia akan bertemu atau berpapasan dengan mobil yang bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi seperti itu ya penjelasannya.
Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Share ke teman-teman kalian yang mencari pembahasan soal ini. Semoga saling membantu, semoga saling memberikan manfaat, dan semoga channel ini makin tambah berkembang dan semakin banyak siswa-siswa yang terbantukan dengan channel ini ya. Salam fisika. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you again. Dadah.